Hai Gap, apa kabar? Hai, baik. Sorry nih, gue ganggu waktu lu ya bentar aja, gue mau sharing-sharing aja sih. Ya, gue kan sebagai anak ilmu komunikasi, gue mau sharing-sharing tentang public speaking. Terus, Lu sebelumnya tahu nggak sih public speaking itu apa gitu? public speaking. Yang gue tau sih kayak yang bicara depan umum gitu nggak sih? Benar sih, benar-benar. Ya, ya benar juga sih, public speaking bicara di depan umum. Ini kan jurusan lu tuh teologi ya kan? Nah, menurut lu tuh di jurusan lu tuh public speaking itu penting gak sih? Penting banget lah. Terus kalau kalau apa ya, maksudnya selain selain biasanya kan orang tuh taunya tuh public speaking tuh untuk jurusan ilmu komunikasi, ya kan? Tapi menurut lu tuh untuk era sekarang public speaking itu penting nggak sih untuk semua jurusan, untuk semua profesi? Menurut gue penting sih, karena kan yang setahu gue public speaking itu cara kita komunikasi sama orang kan. Bener nggak sih? Iya, Benar-benar. sama di era sekarang. Dan menurut gue semua jurusan kan pasti ada komunikasi nggak sih, melakukan komunikasi. Mm-hmm. Ya walaupun nggak apa ya, bukan yang utama, tapi menurut gue penting sih. Pasti gunain. Nah, terus lu sendiri nih kan, lu kan teologi, berarti kan mungkin ada beberapa praktek lu harus bicara di depan banyak orang, di depan banyak jemaat ya kan. Nah, menurut lu public speaking yang lu milikin itu kayak gimana? Kalau itu gue masih kurang sih, kalau dalam hal public speaking. Menurut lu kurangnya tuh di mana? Apa dari bahasa lu atau dari apanya gitu? Tata bahasa lu mungkin yang masih ribet-ribet atau gimana? Iya, mungkin dari ketata bahasa sama kan kalau di jurusan gue tuh lebih ngelihat ya, kita tuh ngomong di depan orang tuh orangnya yang seperti apa. Itu sih yang bikin gue, menurut gue kayak gue masih agak susah Hmm. public speaking sih, karena harus ngelihat sasaran. Mhm. Ya, itu bisa ditata bahasa juga kan, kalau kita nyasarnya ke anak muda kan tata bahasanya gampang aja ya kalau misalnya seumuran, tapi kalau untuk orang tua atau ini masih agak susah. Di situ sih yang masih menurut gue masih agak susah. Nah kan yang gue tahu lu pasti kan praktek tadi tuh yang khotbah di depan banyak jemaat gitu kan. Nah ketika lu khotbah itu kan itu termasuk public speaking juga ya. Nah itu tuh lu tuh biasanya persiapannya tuh gimana sih? Terus pas lu menyampaikan tuh apakah lu lebih ke improvisasi atau lu lebih sering kayak bawa teks gitu, kertas gitu atau gimana? Kalau gue karena mungkin baru awal, ya pertama gue harus ngerti dulu apa yang mau gue sampaikan, gitu kan. Jadi gue harus ngerti bahan yang mau gue bawain apa. Terus gue lebih ke nyatet sih, karena takut salah. Karena gue tuh tipe anaknya yang kayak mau ngomong tuh takut salah. Apalagi kalau misalnya teologi kan berkaitan dengan khotbah. Ntar kalau salah takutnya nyesatin atau gimana kan gak enak gitu kan. Takut juga, takut salah-salah ngomong. Itu jadi kalau misalnya gue pas khotbah itu lebih ke ini sih, nyatet, lebih sering nyatet sih. Cuman kadang tuh kayak sehari sebelum khotbah tuh pelajari materi dulu. Kalau emang ada yang bisa ini, paling pas khotbahnya juga pasti ada improve sih. Jadi tuh lu tetap bawa catatan kecil, maksudnya supaya nginget lu mau bicara apa gitu ya. Tapi tuh lu juga improvisasi dari catatan-catatan lu itu aja kan. Berarti catatan lu tuh kayak poin-poinnya aja gitu supaya lu tuh ingat gitu kan. Ya, jadi kayak gue nggak keluar dari alur aja sih, sama tahu pembahasannya habis dari ini, oh gue bakal bahas ini gitu sih. Oh, Terus buat saya. menurut lu public speaking itu kan yang banyak orang tahu itu kan pandai berbicara ya kan, orang yang pandai berbicara juga di depan umum. Nah menurut lu tuh skill kemampuan public speaking itu tuh karakteristik atau emang bisa dilatih atau emang kayak ini orang emang mungkin bawaannya emang bisa pinter bicara gitu. Menurut lu tuh gimana? Menurut gue sih ada yang emang bawaannya bisa pede aja gitu ya, ngomong depan orang gitu kan, ngomong depan banyak orang. Itu ada yang bawaan, emang dari sononya dia begitu, ada yang kayak kebiasaan. Hmm.
dia sering ikut organisasi atau dia sering kan kalau misalnya kita kayak ikut organisasi atau kegiatan semacamnya kan menuntut kita buat kayak sering ngobrol depan orang gitu loh. Nah, ada yang karena organisasi, ada yang emang kayak harus berlatih. Yang dilatih, menurut gue public speaking bisa dilatih sih. Dan yang gue tahu tuh banyak kan tuh orang bilang kayak gini, nih orang-orang ekstrovert tuh yang pastinya cocok banget buat public speaking. Kalau yang introvert kan biasanya mereka yang nggak banyak bicara. Tapi menurut lo itu bener apa salah statement kayak gitu? Mungkin kalau karena orang kebanyakan ya kalau kayak orang-orang umum pada mikirnya kayak gitu. Tapi menurut gue kayak ya kalau lu introvert tapi lu mau ngelatih untuk public speaking, karena menurut gue public speaking penting ya. Ya itu pasti bisa. Ya walaupun gak instan ya, beda ya. Kalau misalnya kayak orang yang ekstrovert, mungkin ya itu kelebihannya dia karena dia ekstrovert. Jadi dia kayak, oh iya, pede gitu kan. Pertama kan kalau menurut gue kalau public speaking kan harus pede tuh ngomong depan orang. Kalau introvert kan ya apa ya? Kalau emang mau diasah, mau dilatih ya bisa. Cuman kan beda aja karena introvert kan agak susah untuk apa ya? Mungkin keberaniannya dia gitu, dari keberaniannya itu. Mungkin berarti kalau menurut lo tuh introvert itu sebenarnya bisa aja kalau dia mau, cuma Ya, kadang tuh karena mereka biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh kurang kepercayaan diri aja ya kan untuk mereka berkomunikasi di depan publik gitu kan ya. Menurut lo kayak gitu kan? menurut gue sih gitu. Sama kadang kalau misalnya introvert kan maunya menyendiri. Bukan menyendiri juga sih, kayak apa ya, yang gue pelajarin tuh dia lebih besar tuh tekanan dari dalam dirinya. Jadi kayak, aduh gue lupa deh bahasanya gitu. Pokoknya sebenarnya kalau mau dilatih tuh bisa. Biasanya Balik lagi faktanya. yang introvert itu lebih nyaman untuk berbicara tidak di depan orang banyak sih. Mungkin dia tuh lebih nyaman sama dirinya sendiri gitu. Jadi tuh mungkin ketika dia berbicara di depan publik tuh agak gimana mungkin bisa, tapi memang perlu dilatih gitu ya. Kalau orang extrovert yang kayak lu bilang, mungkin mereka kan udah punya kelebihan banyak bicara nih mungkin easy going gitu kan. Jadi seorang extrovert mungkin kelebihannya itu kayak gitu menurut lu kan. Ya menurut gue gitu sih. Koreksi kalau gue salah ya. Kalau menurut gue tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semua kan punya opini masing-masing kan. Kalau menurut gue tuh kayak gitu sih. Nah, di jurusan lu sendiri kan lu tahu, lu ceramah di depan banyak orang gitu, banyak jemaat gitu. Dan lu juga merasa bahwa public speaking lu tuh masih kurang gitu kan. Tapi lu pernah nggak sih berpikiran untuk melatih public speaking lu itu sendiri? Pernah sih. Dengan cara Dengan cara gue coba buat ikut organisasi di fakultas gue, kayak berusaha untuk memberanikan diri untuk ikut organisasi, terus ya coba ngobrol aja depan, ya dari presentasi juga awal-awal tuh berusaha kayak coba belajar tuh dari presentasi, terus ikut-ikut organisasi, nggak organisasi juga sih, kayak cuman kepanitiaan gitu, yang emang mengharuskan kita kayak biar buat bisa ngomong di depan banyak orang gitu. Itu sih. menurut lu sulit nggak sih belajar public speaking? Susah. Susah ya? Susahnya tuh mungkin karena kalau namanya juga public speaking, kita berbicara Iya. dengan banyak orang. Mungkin susahnya ini enggak sih kayak suka grogi gitu aja gitu, kayak nggak percaya diri kalau ngomong di depan banyak orang gitu kan. Banget. Kadang tuh belum bicara aja udah deg-degan, boy. Ya, apalagi kalau misalnya kadang itu kita tuh belum ngomong, tapi kita udah mikir kayak, aduh ntar responnya mereka tuh kayak gimana, ntar ini yang kita omongin bener nggak, ntar itu sih yang bikin kayak agak, nggak deh. Tuh. Gue juga ya walaupun gue kayak gini gitu, tapi gue juga sering sih kalau ngomong tuh kayak suka grogi gitu atau enggak sih ya, gue tuh kelihatan grogi kalau gue ngomongnya udah belibet, itu pasti gue grogi mampus gitu. Itu Takut, takut apa yang kita pengen sampaikan nggak ngeh di mereka gitu, ngerti nggak sih? itu gue pernah banget sih gitu, Itu kayak sih yang bikin gue grogi. kayak otak sama mulut gue tuh kayak nggak tahu nggak sih gitu tiba-tiba. Nah terus apa namanya, gue mau tanya lagi nih, kalau menurut lu nih di zaman sekarang nih di era digital kayak gini, public speaking itu tuh
mempengaruhi personal branding nggak sih? Sebelumnya lu tahu personal branding nggak? Personal branding yang sering gue lihat itu tuh kayak kita nge-branding diri kita gitu nggak sih? Tapi gue nggak tahu spesifiknya ya, gue nggak paham spesifiknya. Cuman yang gue lihat di sosial media sih gitu. Ya, personal branding itu mungkin banyak orang tuh kalau yang nggak tahu artinya benar-benar, personal branding tuh banyak orang bilangnya tuh kayak pencitraan. Berarti kita harus pencitraan dong kalau di depan orang. Sebenarnya nggak kayak gitu. Personal branding itu kayak misalnya gue kenal lu kan, Jeff. Gue tahu tuh orangnya tuh yang kayak asik gitu, orangnya ceria gitu, terus suka suka ini suka itu. Nah itu, oh berarti personal brandingnya Gaby itu yang kayak gitu. Terus misalnya orang lihat gue itu yang cerewet atau gimana, nah itu personal branding. Bukan berarti kita membangun personal branding itu kita pencitraan, enggak, cuma kita membangun citra kita di mata orang lain tuh gimana gitu sih. Nah jadi menurutku public speaking sama personal branding itu tuh penting gak sih, maksudnya mereka saling berhubungan nggak kalau menurut lu? Menurut gue Hmm. berhubungan sih harusnya ya. Why? Aduh. Karena kan dari yang lu bilang kan kayak anggap aja personal branding itu pencitraan. Ya, nggak tahu dia berhubungan gak sih? Ya kalau menurut gue nih, kalau menurut gue sih berhubungan gitu. Karena ketika kita kan tadi public speaking kan bangun komunikasi sama orang lain kan, banyak orang. Ya. Biasanya kan orang lihat lihat kita tuh dari pertama kita ketemu, gimana kita berbicara kan. Jadi menurut gue itu penting, salah, itu berhubungan, sorry, personal branding sama public speaking gitu. Dan mungkin gue mau sharing juga nih, Gap. Kan tadi lu bilang lu setuju kalau sekarang tuh public speaking itu penting kan? Dan menurut gue public speaking itu emang penting bagi semua profesi menurut gue, walaupun mungkin banyak orang taunya tuh public speaking tuh mungkin untuk hanya anak-anak ilmu komunikasi atau anak-anak entertainer misalnya, tapi menurut gue semua profesi itu pasti perlu public speaking. Tadi kan yang lu udah tahu sendiri juga bahwa public speaking itu kan kita komunikasi sama banyak orang gitu kan. Nah komunikasi itu bisa formal atau nggak formal sih, misalnya lu kerja kelompok 5 orang itu termasuk public speaking. Lu misalnya sebagai leader terus ngasih ngasih apa ya, kasih tugas-tugas ke teman-teman lu, itu termasuk public speaking lah. Dan gue kan lu tahu gue udah pernah kerja kan Gap selama 3 tahun gitu. Dan waktu kerja itu kan gue belum benar-benar paham namanya public speaking. Nah setelah gue paham public speaking itu tuh gue tahu kalau ternyata punya public speaking yang bagus tuh juga bisa membantu kita untuk menjalin komunikasi sama teman-teman kerja gue gitu, karyawan, anak-anak temen karyawan gue gitu. Terus tuh kemarin karena gue belum belajar public speaking gitu, kadang tuh gue belum bisa menyelesaikan apa ya permasalahan komunikasi yang ada di tempat kerja gue gitu loh. Nah, terus menurut gue juga public speaking itu apa ya, kalau kita belajar public speaking terus kita membangun tata bahasa kita nih dengan baik, itu tuh sebenarnya bisa meningkatkan kepercayaan diri kita loh kalau menurut gue ya. Apa ya, ketika kita punya punya percaya apa punya skill komunikasi yang bagus, pasti ketika kita berbicara tuh kita lebih percaya diri gitu loh. Terus tuh Iya. orang juga lihat lihat ke kitanya kayak, wah ini orang pinter banget gitu. Karena gue tuh kayak misalnya ngelihat siapa ya, ngelihat Mbak Najwa Shihab, Mbak Nana gitu kan, dia kan punya public speakingnya bagus banget ya. Kan kita kayak, ini orang nih profesional banget gak sih, karena dia punya bahasanya tuh apa ya, kayak tertuntun, terus kita lihat dianya itu kayak orang yang berpengetahuan gitu. Tutur katanya juga bagus. Nah itu Pilihan katanya juga bagus. makanya gue bilang tuh public speaking itu penting gitu. Dan juga pas kita mau masuk kerja ya, menurut gue kan berapa kali juga apa namanya, kayak interview untuk mencari karyawan di tempat kerja yang dulu gitu kan. Setelah gue mendapatkan materi public speaking ini, belajar public speaking, ternyata public speaking itu ngaruh loh. Kayak misalnya kita ngelamar kerja, terus kita interview kan. Pasti kalau gue lebih suka sama orang yang kalau ditanya tuh bisa jawab, yang enggak lihat sana sini gitu. Aja gitu. Yang
kecuali ada orang kalau ditanya gini, iya mbak saya gini gini gini, itu kan enak ya dengernya. Nah, jadi menurut gue tuh public speaking tuh sebelum kita masuk dunia kerja pun public speaking itu penting gitu. Dan terus public speaking itu sebenarnya nggak cuma bisa ngomong doang. Gue kemarin sempat belajar yang gue ceritain, gue sempat ambil course di LSPR. Nah itu kan gue ada dosen yang dulunya mantan kayak siapa tuh namanya Pak Gustaf gitu, dia apa news anchor gitu loh yang bacain berita. Nah itu tuh ketika kita jadi public speaking, dia bilang gak cuma ngomong kayak gini aja, ada tekniknya, bahkan suaranya tuh juga ada tekniknya gitu. Kayak misalnya kamu bacain berita ini tuh nadanya gimana, kalau bacain berita kayak gini tuh gimana, nafas, teknik vokalnya ini juga loh nggak bisa kan. Lu pernah dengar gak sih orang yang ngomongnya kayak ya udah deh ya, kan malas banget ya dengernya kayak nggak jelas gitu. Nah itu tuh mulutnya tuh harus kebuka gitu, terus intonasinya harus jelas. Dan mungkin lu yang kemarin-kemarin kan udah beberapa kali apa namanya praktek gitu kan di depan jemaat. Nah menurut lu tuh teknik dari public speaking lu gitu lah, misalnya kayak bicara nadanya, terus gestur lu tuh gimana? Kalau lu menilai diri lu sendiri. Kalau untuk itu juga gue masih belajar lagi ya, karena kemarin sebelum gue bener-bener yang gue khotbah bener-bener kan gue ada persiapan tuh, persiapan sama mentor gue bilang kayak, oh kata-kata ini harus ada beberapa kata yang harus emang tegas gitu loh, kayak kita tuh harus kasih penekanan di sini. Terus gue inget banget tuh waktu SMP kita belajar bahasa Indonesia, itu tuh yang garis-garis miring. Oh, itu Nah, nafas. ya itu ngaruh banget sih. Ya benar. Itu ya, oh ya atur nafasnya tuh kayak gini. Ntar gue dikasih tau mentor gue juga gitu kemarin tuh. Kayak udah nggak apa dicoret aja tuh, kan gue ada bikin yang catatan itu kan, udah dicoret aja kalau misalnya ini kasih garing 1, kalau emang ini yang 2, dicoret-coret kayak gitu. Teknik yang emang bener-bener gue masih kurang sih, karena gue kadang kalau ngomong ya udah ngomong aja gitu kan, kayak gue pengen maunya tuh kayak ngalir aja gitu, tapi ternyata nggak bisa. Emang ada teknik-teknik yang itu, dan emang ada beberapa yang mentor gue sendiri pun bilang kayak kalau emang lagi bawa pembahasan tentang ini emang harus ada kalimat-kalimat yang ya lu kasih penegasan di sini gitu loh. Ini tuh emang harus ditegasin supaya ntar jemaatnya tuh tahu, jemaat oh yang ditegasin tuh yang di sini. Itu sih teknik-teknik itu sih yang gue dapet kemarin, dan emang gue masih kurang di situ. Jadi lu sebenarnya sih kalau orang-orang tuh bilang public speaking tuh cuma ngomong doang. Susah kalau mungkin ya orang bilang, karena orang ngelihatnya kayak public, ya gue juga sebagai orang awam ya, kalau misalnya ini juga ngeliat kayak public speaking, ya lah tinggal ngomong doang. Pasti kan ngomongannya kayak gitu, tapi pas gue praktek kemarin dan gue ngerasain, ya walaupun nggak sedalam lu kan, kalau lu emang mendalami banget kan, kalau gue kan kayak ibaratkan ya cuma dasar-dasarnya doang, itu nggak segampang itu sih. Ya, benar sekali. Agak gimana ya, susah sih menurut gue. Ya benar sih. Menurut gue yang lu tahu kan gue tuh banyak ngomong gitu kan. Tapi menurut gue public speaking itu nggak segampang itu gitu loh. Dan beratnya itu yang di gue ya, apalagi di jurusan gue, itu beratnya itu emang kita public speaking tuh penting. Dan yang bikin berat itu tuh gimana audiens itu tuh nggak bosen. Bener banget, bener banget. Itu yang bikin kayak, selain dari pembahasan ya, walaupun pembahasannya bagus, walaupun lu ngebahas misalkan lu dapat khotbah tentang ini, terus lu ngebahasnya bagus gini, tapi kalau misalkan dari cara lu menyampaikan itu ngebosenin, ya sama aja, itu nggak ada gunanya. Jadi tantangan terberat menurut gue public speaking emang nggak bisa disepelein kayak gitu sih, karena cara kita untuk memikat audiens supaya bisa dengerin dari awal sampai akhir tuh wah susah, susah banget. Modal ngomong doang tuh nggak bisa. Nggak bisa menurut gue. Makanya Nggak itu bisa. yang gue pelajarin ya di public speaking itu. Sebenarnya tuh yang paling penting tuh ada 3 poin yang penting kan. Yang pertama tuh body language, ya kan. Yeah.
yang pertama tuh body language. Jadi tuh ketika kita mau menyampaikan itu tadi, misalnya lu mau menyampaikan sesuatu ke jemaat gitu kan, tapi kalau kita kaku itu juga orang kayak kenapa itu orang gitu kan, kayak Ya, betul banget. kok tegang banget. Terus kalau cara berpakaian kita, misalnya kita sebagai public speaker, lu deh, gue ambil contohnya lu aja ya, kan lu yang khotbah di depan jemaat nih. Kadang cara berpakaian kita tuh juga mempengaruhi apa yang kita nanti mau nyampein. Loh, kok bajunya dia kayak gitu sih, misalnya kayak gitu. Benar banget. Di public speaking tuh yang pertama, paling penting pertama itu body language kita gitu. Terus apalagi misalnya audiens lu anak muda nih tadi misalnya ya kan. Mungkin selain bahasanya yang kita bisa lebih santai, tapi kan kita juga pembawaan diri kita tuh kayak gimana sih ke mereka supaya mereka tuh juga enjoy gitu nggak sih? Nah itu makanya public speaking tuh gak cuma ngomong doang. Yang pertama pun yang dilihat itu body language. Terus yang kedua vokal. Vokal itu suara gitu. Lu misalnya lagi ngomong sama mereka nih banyak orang ya kan, tapi suara lu kayak kecil banget. Ya, iya, terus jadi males dengerin kan. Dan yang ketiga tuh tata bahasa. Jadi sebenarnya walaupun tata bahasa itu penting, cuma mungkin orang lihatnya tuh tata bahasa tuh terakhiran gitu. Cuma menurut gue untuk lu yang apa ya, ibarat itu kan jenis public speaking, jadi lu nggak bisa asal bawa kata-kata gitu, satu kata salah tuh bisa beda arti gitu nggak sih? Iya. Nah itu jadi tuh tiga penting ini yang membuktikan kalau public speaking itu nggak cuma bahasa doang, nggak cuma ngomong doang kayak gitu. Iya sih. Saya menurut gue juga kayak kalau modal ngomong itu lebih ke keuntungan di lu sih kalau lu pinter ngomong. Maksudnya kayak kalau lu banyak ngomong ya, itu kayak bisa memudahkan lu, tapi sebenarnya itu bukan utamanya menurut gue. Bener banget. Kayak cuma modal ngomong juga anak kecil juga yang baru belajar ngomong juga pinter ngomong, bisa ngomong. Makanya gue kan kemarin juga sempat nanya gitu kan sama yang waktu gue di LSPR. Gue bilang, saya tuh orangnya cerewet, tapi kalau untuk berbicara tuh kadang pun ngomong sama temen tuh suka belibet yang kayak nyerimpet gitu loh. Kan, nah terus tuh gue dikasih tahu kalau kita mau bicara tuh nggak usah buru-buru. Cuma kan lu tahu gue kalau ngomong tuh kadang tuh otak sama mulut gue tuh kayak mau balapan gitu loh. Jadi gue tuh nyerimpet. Benar banget. Aduh, bener banget lagi. Ya kan, terus katanya dosen yang LSPR itu bilang kalau misalnya untuk menghindari hal kayak gitu ya kita ngomongnya pelan-pelan gitu. Cuma kan ya kadang kan kita, Tapi kadang kalau pelan makin grogi nggak sih? iya makanya. Kayak kalau misalnya pelan tuh, gue pernah tuh dibilang udah ngomongnya pelan-pelan aja. Tapi kayak makin pelan tuh makin apa ya, makin grogi sama kayak makin buyar gitu. Cuman kalau misalnya mau cepet, otak sama mulut tuh kadang nggak sinkron. Gimana dong? Gue tuh kalau pelan ya malah ngeblank gitu loh. Gue mau ngomong apa nih gitu. Cuma kadang kalau gue grogi jadinya gue ngomong kecepatan gitu kan, kayak jadi kayak nggak jelas. Nah itu tuh sebenarnya tuh kita yang kalau kita mau lancar sih memang harus banyak ngelatih. Gue tuh suka ngebaca tanpa, gue tuh suka baca prompter berita gitu loh, kayak baca-bacaan berita, tapi gue pikir gitu, suka ngomong aja gitu. Nah ngelatihnya tuh ya kayak gini mungkin baca-baca gitu sambil ambil contoh-contoh kayak naskah apa gitu. Mungkin kayak lu kan tadi diajarin sama mentor lu itu kan garis-garis itu apa ya? Gue lupa deh namanya. Itu kan namanya ambil nafasnya kan. Kalau dua kan nafasnya agak panjang. Tapi kalau satu tuh nafas singkat aja kan. Mungkin sering latihan kayak gitu. Apalagi lu ya kan yang udah mulai praktek ceramah di depan banyak jemaat. Kalau gue sih sejauh ini mungkin karena online, jadi gue banyaknya sih prakteknya kayak buat video kayak gini gitu. Gue belum banyak pengalaman yang kayak bicara di depan banyak orang. Mungkin ada sih waktu gue kerja waktu itu gitu. Cuma nggak terlalu gimana ya menurut gue, ya nggak terlalu formal-formal banget yang kayak gue tuh ngomong apa adanya aja. Kayak misalnya gue kan biasanya kalau kerja itu setiap sebulan sekali biasanya nih akhir bulan suka kayak diskusi gitu, kayak evaluasi kerja karyawan gitu. Tapi gue satu sih yang gue inget banget, Gap, gue pernah jadi MC waktu SMP yang itu acara orang tua gue sama Risto.
Itu acara Gimana? formal banget. Ada, gue lupa itu pokoknya acara yang datang orang-orang tua. Terus gue jadi Emang ada, gue jadi MC sama Aristo, inget banget gue lupa lagi. ada. Itu itu gue ya mungkin gue nggak pernah jadi MC kayak gitu. Kalau di gereja mah ya kan sama teman-teman sendiri. Hmm. Nah, yang itu kaki gue gemeteran. Ya kan itu formal, jadi kan kita bawa catatan gitu kan. Cuma kaki gue gemeteran, sumpah. Terus ngomong gue tuh kayak agak gimana sih orang-orang gemeteran tuh kayak ini tuh gemeter juga gitu. Itu paling gue inget banget sih. Itu MC yang maksudnya gue pernah nge-MC terus di depan orang tua gue takut salah ngomong anjir. Hmm. Iya, masih depan orang tua kan. Makanya makanya setelah gue belajar public speaking ini, public speaking tuh penting banget, nggak cuma anak ilmu komunikasi sih menurut gue, mau anak bisnis, mau anak psikologi, mau anak teologi, mau anak DKV pun, pokoknya semuanya tuh penting untuk belajar public Karena speaking. kan pasti berhubungan sama orang lain gak sih? Benar, entah itu Kayak harus menuntut kita untuk ketemu orang dan ngobrol sama orang lain. misalnya kalaupun Iya kan? di bisnis itu kan pasti kan kita mau cari kerja sama orang lain kan, itu kan kalau kita nggak bisa. Saya Kalau kita nggak bisa berbicara dengan baik, nggak punya skill berbicara public speaking yang baik, mungkin orang juga bisa salah nangkep. Kayak mungkin orang juga mikirnya, wah ini orang gimana sih mau ngajak kerja sama tapi ngomongnya nggak jelas gitu kan. kayak dasar utama nggak sih yang harus dipunya? Bener Menurut kalau gue untuk sekarang ya. soalnya yang gue bilang tadi, HRD itu juga lihat kita juga dari bagaimana kita menjawab pertanyaan HRD gitu loh. Gimana kita Hmm. berbicara sama dia. Kalau kita jawabnya terus matanya juga sambil gitu juga kayak orang nape gitu kan. Makanya Tapi apa? Tapi kalau untuk gerak karena grogi bisa jadi ini nggak sih? bisa Oke, itu gara-gara grogi bisa nggak sih? bisa sih. Misalnya lu sebenarnya udah mempersiapkan dan baik, tapi karena lu grogi jadi ngomong lu kayak Sama merasa terintimidasi yang gue pernah rasain ya. Ini benar ya sih karena kalau lu kayak grogi gitu gitu. kan. Sama kayak hawanya tuh merasa terintimidasi gitu. Gue mau jawab tapi kayak udah mencekam banget hawanya, nggak enak. Terus akhirnya jadi bikin lu ngomongnya kayak bingung gitu mau ngomong apa gitu kan. Gue Itu pernah sih waktu itu kan, gue lupa sih waktu itu kalau nggak salah gue ketemu sama owner pusat gitu waktu di tempat kerja gue. Gue tuh sebenarnya pengen banyak yang gue mau apa ya usulkan gitu, banyak yang gue omongin kan. Cuma gue tuh padahal itu nggak formal banget, itu forum tuh nggak formal banget pas gue ketemu sama owner pusat waktu itu kan. Cuma gue nggak tahu, takut sama grogi sendiri gitu loh Gap, yang akhirnya gue nggak nyampein apapun itu yang pengen gue usulin, saking gue takut padahal nggak menyenangkan itu. hawanya juga sih, atmosfer ininya kalau gue ya. Jadi Kayak tuh gue pernah pas kayak gitu juga pernah kayak jawab pertanyaan deh, nah pengen ngomong kayak hawanya tuh nggak mendukung untuk lu ngomong gitu, kayak udah apa ya, mental udah kena deh kalau misalnya anak sekarang mah ngomongnya gitu, udah kena mental duluan deh kayak sebelum ngomong. awalnya kita kayak oh ya udah deh kita mau nanya ini mau ngomong ini gitu, tapi tuh kadang tuh pas udah ada di tempatnya, udah ada di forumnya tuh kadang kegrogian kita itu bikin kita jadi nggak percaya diri gitu kan. Iya sih. Nah itu juga sih yang setelah gue belajar public speaking, ternyata tuh apa namanya mungkin belajar public speaking itu penting karena ketika kita punya public speaking yang baik tuh bisa meningkatkan kepercayaan diri kita gitu loh Gap. Kalau masalah grogi, khawatir, cemas itu pasti ada. Cuma itu tuh bisa kita apa ya, bisa kita latih gitu. Gimana caranya supaya nggak grogi? Mungkin sebelum ini kita apa dulu gitu. Misalnya kalau
jadi public speaker nih, yang misalnya bawa-bawa seminar gitu kan ya, yang gue pelajarin tuh mungkin persiapannya kayak datang lebih awal gitu, datang lebih awal daripada peserta. Jadi kita bisa lihat peserta, oh pesertanya gini-gini, jadi nanti bahasa kita lebih gimana gitu untuk menarik apa namanya audiens. Nah yang gue pelajarin kayak gitu sih, kayak khawatiran gelisah itu pasti ada, tapi itu juga bisa kita atasin. Jadi kita yang tahu sih cara ngatasinnya itu gimana, karena kita yang tahu diri kita kan. Jadi ya gitu sih. Jadi pada intinya hari ini gue mau sharing itu sih tentang public speaking yang gue juga masih belajar gitu. Gue juga belum sepro itu. Cuma ya kan gue banyak tahu dari lu gimana lu public speaking di yang lu tuh ceramah gitu kan di depan jemaat gitu. Jadi gue juga belajar dari lu sih gimana public speaking yang mungkin walaupun walaupun lu nya juga belum sempurna gitu. Kita kan sama-sama belum sempurna tapi ya kita sama-sama belajar. Bukan. Lo kalau mau ada apa-apa tanya gitu kan, gak apa-apa tanya ke gue, walaupun gue juga jawab semampu gue aja, berbagi ilmu. Itu aja sih. Oke, thank you very much. Ya, Pak. Kalau untuk kayak gitu. Apa? Gue bingung kalau misalnya hal kayak gitu, gue bingung mau nanya apa, mending praktek aja. Benar sih, gue tuh orangnya tuh nggak suka baca kan, terus gue nggak suka yang apa ya terlalu banyak teori gitu. Gue mending intinya ini lakuin nih kayak gini. Nah gue lebih paham kalau langsung praktek daripada harus baca. Gue mending nanya pas praktek udah langsung dijelasin, oh kayak gini, oh iya. Bener banget. Apa ya? Ya yang gue alamin ya. Yang gue rasain sih gitu, kayak ya udah langsung praktek aja. Karena kalau praktek tuh kayak kita lebih menyatu gak sih? Lebih Jadi tahu. kayak lebih paham sebenarnya situasinya seperti apa. Oh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Iya, jadi kayak lebih tahu di lapangannya tuh kita tuh harus kayak apa gitu kan. Kalau cuma teori kan ibaratnya kita kayak cuma membayangkan. Iya, cuma Cuma ngehayal doang, oh kayak gini, gini, gini. iya makanya Kan realitanya beda. Nah, itu kan lebih berabe. kalau misalnya kayak lu atau gue gitu sebagai anak ilmu komunikasi gitu tuh emang harus sering latihan public speaking sih supaya apa ya terlatih gitu loh. Kalau kalau cuma baca banyak-banyak teori gitu aja sih menurut gue nggak begitu apa ya bisa ngebangun meningkatkan skill public speaking kita itu sendiri sih. Iya sih, bener. Itu sih sharing dari gue. Oke, Thank you very much. sama-sama.